minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton. Ini adalah kebun sawit terbentang luas di wilayah Indonesia. Banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan yang perlu diketahui, minyak dari kelapa sawit itu punya manfaat yang tidak sedikit. Beneran ini. Ia ada di berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari, seperti deterjen, lipstik, sampo, coklat, roti, es krim, dan bahkan bahan bakar biodiesel. Menariknya, 85% produksi global sawit itu berasal dari dua negara, Indonesia dan Malaysia. 2/3-nya itu dari Indonesia, maka tak heran negara ini jadi top 1 eksportir sawit di dunia. Tahun 1980, Indonesia kala itu sudah punya 200.000 hektar lahan kebun sawit. Meski begitu, Malaysia punya lahan sawit lebih luas, hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Tapi selama dekade itu, komoditas sawit sudah jadi primadona Pak Harto buat dagangan ekspor Indonesia pengganti migas. Soal persaingan mengenai sawit di dua negara bertetangga ini memang butuh 3 dekade untuk Indonesia bisa mengejar Malaysia. Pada 1970, luas lahan di Indonesia itu sekitar 100.000 hektar dengan produksi mencapai 200.000 ton. Sementara Malaysia dengan 149.000 hektar sudah mampu produksi lebih dari 400.000 ton. Baru pada 2008 sampai 2009 Indonesia mulai unggul dari Malaysia. Itu bukan tanpa alasan, soalnya begini. Ini dimulai setelah Indonesia mulai mengimpor minyak bumi di tahun 2003. Soalnya konsumsi minyak semakin besar, tapi produksi kita semakin rendah. Pemerintah Indonesia kemudian memiliki target mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Salah satu caranya dengan mempromosikan bahan bakar hayati atau biodiesel. Di Eropa pun tren yang sama juga terjadi. Dan tebak, apa bahan baku terbanyak produksi biodiesel? Yep, sawit. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperluas bisnis dan memperbanyak produksi sawit di Indonesia, seperti merevisi aturan dan menghapus PPN 10% bagi pengolahan crude palm oil, serta memasukkan sawit dalam industri yang mendapat fasilitas insentif PPH. Selain itu, dimunculkan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai perkebunan yang mendorong pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku perkebunan, salah satunya di sektor sawit. Coba lihat ini. Pada 2003, luas lahan Indonesia mencapai 3 juta hektar dengan produksi 10,4 juta ton. Pada 2009, luas lahan bertambah hampir 2 kali lipat dengan produksi 19 juta ton. Jumlah lahan sawit semakin luas dan kemanapun produksinya juga bertambah rata-rata 8% setiap tahunnya. Pada 2009, Indonesia sudah menjadi pengekspor sawit terbesar di dunia. Pangsa globalnya sangat besar. 3 negara tujuan utama sawit Indonesia adalah India, negara-negara Uni Eropa salah satunya Belanda, dan China. Selamat datang dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Raihan Asfi di podcast Sawit Talk. Sawit Talk kali ini kita akan membahas topik daya saing industri kelapa sawit Indonesia dan telah hadir bersama kita 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama, ada Bapak Amir yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ada Mas Leki selaku pelaku usaha sawit, dan ada Mbak Izumi yang merupakan dosen di IPB University. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja kita persilahkan kepada Mbak Izumi untuk memaparkan materinya terkait daya saing kelapa sawit. Pada Mbak Izumi, waktu dan layar kita persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya kepada moderator. Jadi mungkin di sini saya akan sharing-sharing sedikit mengenai salah satu komoditas unggulan perkebunan Indonesia, yaitu kelapa sawit yang memang sudah sangat mendunia gitu ya. Nah, dan di sini juga saya senang sekali karena dapat berbincang dengan mas-mas dari kementerian dan juga perusahaan, dan saya kira diskusi ini bisa sangat menarik ya nantinya, dan harapannya bisa kita jadiin diskusinya bisa kita jadikan sebagai ajang untuk meningkatkan pengembangan daya saing kelapa sawit Indonesia. Nah, mungkin di sini saya izin share screen ya supaya materinya bisa tersampaikan dengan lebih jelas gitu.
Oke, dan di sini jadi judulnya itu adalah daya saing dan strategi pengembangan kelapa sawit Indonesia. Oke, nah seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia dengan komoditas dengan produk utamanya adalah CPO atau crude palm oil. Nah, CPO ini terus mengalami peningkatan atau pertumbuhan selama 3 desember terakhir, yaitu dengan rata-rata sebesar 10,13%. Dan seperti yang kita tahu bahwa memang kebanyakan CPO kita ini telah diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Afrika, Australia, Amerika, Eropa, dan pasar terbesarnya adalah di Asia. Nah, untuk produknya sendiri itu ada 2 ya, yaitu CPO dalam dia sawit mentah itu sebanyak 2,2 juta ton, dan saat ini sebenarnya Indonesia juga telah mengusahakan produk olahan dari CPO, namun masih terbatas pada produk setengah jadi, yaitu sebesar 19,2 juta ton. Dan sebenarnya dari Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani, dari Ibu Sri Mulyani masih menilai bahwa hilirisasi produk CPO ini masih sangat belum berkembang dengan baik gitu. Namun terlepas dari permasalahan hal tersebut, sebenarnya Indonesia ini memiliki keunggulan kompetitif dan hal itu penting untuk kita mengetahuinya karena nanti kita dapat merumuskan strategi pengembangan bagaimana bisa meningkatkan daya saing kelapa sawit ini di kancah internasional. Nah, di sini untuk kita bisa mengetahui strategi pengembangannya, kita bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan Berlian Porter. Nah, Berlian Porter ini memiliki beberapa komponen yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung. Untuk komponen utama sendiri ini terdapat ada 4. Yang pertama adalah kondisi faktor sumber daya yang meliputi analisis sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan juga infrastruktur. Lalu yang kedua ini ada kondisi permintaan yang meliputi analisis komposisi permintaan domestik, jumlah permintaan, dan pola permintaan. Lalu untuk komponen industri terkait ataupun mendukung itu meliputi analisis industri hulu dan juga hilir. Kemudian yang komponen keempat ada struktur, persaingan, dan strategi perusahaan yang meliputi analisis struktur pasar, tingkat persaingan, dan strategi industri. Kemudian di sini untuk komponen pendukungnya, ada peran pemerintah yang meliputi analisis kebijakan yang dikeluarkan, penetapan standar produk nasional, dan berbagai kebijakan terkait lainnya. Dan kemudian untuk peran kesempatan ini ada analisis faktor yang berada di luar kendali industri ataupun pemerintah. Nah, dari Berlian Porter ini kita bisa mengetahui gitu keunggulan kompetitif dari industri kelapa sawit Indonesia ini apa gitu. Nah, dari 6 komponen Berlian Porter ini kita bisa mengetahui apa saja keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari industri kelapa sawit Indonesia yang kita biasa mendengarnya dengan istilah SWOT. SWOT ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, di mana di sini merupakan poin internal dan positif dari industri kelapa sawit Indonesia. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yang merupakan faktor negatif yang dapat mengurangi kekuatan dari industri kelapa sawit Indonesia. Kemudian ada opportunity atau peluang, di mana ini merupakan faktor dari eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung bisa berkontribusi dalam kesuksesan industri kelapa sawit Indonesia. Kemudian adalah threat atau ancaman, di mana juga merupakan dari faktor eksternal yang tidak dapat atau lebih sulit untuk dikendalikan oleh industri kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan membahas satu persatu, mulai dari strength atau kekuatan. Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah mengenai lahan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki alam yang sangat bagus dan lahannya sangat luas dan cocok untuk ditanami kelapa sawit. Dan hal itu juga yang mendukung pada beberapa tahun terakhir ini Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengenai sertifikasi, bahwa Indonesia telah memiliki sistem sertifikasi ISPO untuk produk kelapa sawit. Kemudian mengenai tingkat produktivitas, bahwa tingkat efisiensi pengusahaan lahan CPO di Indonesia ini termasuk tinggi dan kita bisa menjadi sumber minyak nabati termurah jika dibandingkan dengan sunflower oil. Lalu kemudian kita berpindah ke weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan,
Di sini yang pertama ada kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation atau pembatasan pasar yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 20% gitu. Dan kebijakan DMO ini menjadi sentimen negatif bagi emiten CPO di tengah meningkatnya harga komoditas CPO di pasar internasional gitu. Dan adanya kebijakan ini bisa membuat eksportir yang tidak memiliki kebun kelapa sawit besar itu bisa rugi gitu karena dia harus mencari pasokan CPO sebesar 20% dari total volume yang akan diekspor sebagai prasyarat dari DMO tadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai hilirisasi, di mana industri kelapa sawit Indonesia ini masih kurang terhadap pengolahan CPO menjadi produk akhir gitu. Yang ketiga adalah kebijakan dan regulasinya yang masih tumpang tindih. Lalu yang ketiga adalah mengenai peluang. Yang pertama mengenai permintaan pasar, bahwa sebenarnya produk turunan dari kelapa sawit itu sangat banyak, sehingga sebenarnya permintaan CPO dari pasar internasional ke Indonesia itu juga juga sangat tinggi, mengikuti dari banyaknya permintaan produk turunan dari minyak sawit baik pangan maupun non pangan. Kemudian yang kedua adalah mengenai dukungan pemerintah. Adanya dukungan pemerintah yang baik, baik berbentuk kebijakan ataupun undang-undang, ini sangat menguntungkan bagi industri kelapa sawit Indonesia. Lalu yang ketiga, mengenai keunggulan teknis. Daya saing minyak sawit di pasar dunia itu terus meningkat. Hal ini didukung fakta bahwa beberapa jenis minyak nabati seperti sunflower dan rapeseed oil itu terus mengalami penurunan pangsa pasar. Lalu yang keempat adalah mengenai ancamannya. Yang pertama, terdapat sentimen negatif atau isu-isu negatif mengenai industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini bisa berupa serangan isu persaingan ekonomi, isu sosial, maupun isu lingkungan. Yang kedua, mengenai keadaan perang yang membuat level keamanannya semakin turun drastis, sehingga hal itu bisa menghambat negara kita dalam mengekspor ke negara-negara yang terlibat perang. Dan yang ketiga adalah dengan adanya pemain baru gitu. Contohnya seperti mungkin negara Thailand dan Nigeria yang dapat menjadi ancaman bagi Indonesia yang saat ini masih menduduki produsen sawit terbesar di dunia. Lalu dari SWOT tadi kita bisa merumuskan strategi apa saja yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia. Yang pertama adalah dengan menggabungkan dari strength dan opportunity. Di sini ada dua strategi. Yang pertama adalah pengembangan sistem pemasaran produk industri kelapa sawit, khususnya produk turunan kelapa sawit. Yang kedua adalah pengembangan industri hilir kelapa sawit untuk memberikan added value pada produk kelapa sawit. Lalu yang kedua, strategi yang dilihat dari weakness dan opportunity. Di mana yang pertama adalah dengan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang memang sudah masuk masa yang tidak produktif. Lalu yang kedua, dapat memberikan insentif kepada pengusaha untuk mendirikan industri hilirisasi kelapa sawit. Lalu yang ketiga, dengan melakukan harmonisasi peraturan dari pemerintah agar tidak tumpang tindih. Lalu strategi yang ketiga adalah kita dengan melihat dari kekuatan dan juga ancamannya. Di sini strategi yang pertama adalah dengan menyampaikan kemajuan apa saja yang telah dicapai oleh Indonesia terkait dengan industri sawit nasional. Lalu yang kedua ada dengan berkoordinasi lintas kementerian untuk memantau nih gimana perkembangan kelapa sawit di negara lain secara lebih rutin. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan kampanye positif untuk bisa menyuarakan isu-isu yang lebih positif mengenai industri kelapa sawit Indonesia. Kemudian untuk strategi yang keempat adalah dengan melihat dari kelemahan dan juga dari ancamannya. Di sini untuk strategi yang pertama ada meningkatkan ekspor ke negara-negara yang mungkin lebih membutuhkan produk bahan baku utama, yaitu seperti CPO, dan kita tujukan ke negara-negara seperti India. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan kolaborasi dengan negara lain dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, mungkin itu tadi ya sedikit sharing tentang bagaimana kelapa sawit Indonesia ini di kancah internasional, terus bagaimana keunggulan, ancaman ataupun peluangnya, dan telah disajikan juga strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kelapa sawit di pasar internasional. Mungkin itu saja sharing yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama. Wow, keren sekali ya materi dari Mbak Izumi tadi. Sangat menambah wawasan kita semua.
Mungkin untuk pembuka diskusi kita kali ini, saya ingin meng-highlight terkait DMO atau Domestic Market Obligation tadi. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada Pak Amir. Tadi sempat disebutkan bahwa DMO ini nyatanya membawa sentimen negatif dan cukup merepotkan bagi para pelaku usaha. Nah, kira-kira apa sebenarnya urgensi dari DMO itu sendiri dan kenapa sih kebijakan DMO ini harus dilakukan saat ini? Mungkin dipersilakan Pak Amir. Oke, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih presentasinya Ibu Izumi yang bagus sekali tadi. Oke, mengenai urgensi dan kenapa sih DMO harus dilakukan saat ini, mungkin saya mau jelasin sedikit saja tentang DMO. Jadi DMO itu adalah kebijakan yang mewajibkan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri atas setiap produksinya sebesar 20%. Lalu aturan DMO ini tuh berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nah, urgensinya apa? Urgensinya adalah untuk menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di pasar nasional. Karena apa? Karena biasanya dengan kondisi sekarang, dengan harga CPO dunia yang sedang naik, produsen itu berpotensi menaikkan harga CPO. Oleh karena itu bisa merugikan konsumen di dalam negeri. Memang kebijakan DMO kelapa sawit ini akan mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia. Namun berkurangnya surplus neraca perdagangan tersebut sebenarnya tidak lebih penting dari pengendalian harga minyak goreng di level konsumen dalam negeri. Kebijakan DMO ini tidak dipungkiri juga berpotensi membuat penurunan ekspor kelapa sawit. Namun pemerintah sudah mengantisipasi ini dengan strategi bahwa penurunan ekspor ini bisa terkompensasi. Jadi produsen itu sebenarnya tidak terlalu rugi karena harga CPO dunia yang sedang tinggi. Jadi sisa 80% kuota yang ekspor itu mereka masih bisa mendapatkan keuntungan yang cukup profitable. Begitu kira-kira moderator penjelasan dari saya. Oke, baik. Jadi tujuannya sendiri itu untuk menjaga ketersediaan dan harga minyak goreng yang di masyarakat saat ini ya, Pak. Mungkin selanjutnya kita ke Mas Lucky nih. Kira-kira bagaimana tanggapannya Mas Lucky selaku orang yang bergerak di bisnis kelapa sawit ini? Apakah setuju terkait kebijakan ini atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Baik, Mas Hasbi, saya selaku salah satu pelaku usaha industri sawit ini sebenarnya setuju saja dengan adanya kebijakan DMO dari pemerintah. Kami kan diminta untuk mengalokasikan 20% dari volume produk yang akan kita ekspor. Namun pada saat ini setelah aturan DMO sudah ditetapkan, masih saja harga di dalam negeri belum bisa stabil. Tapi kebijakan ini sudah berimbas pada penurunan banyaknya ekspor kita ke luar negeri. Pemerintah harus mengontrol serta mengevaluasi agar aturan DMO ini ditaati oleh semua pengusaha dalam industri kelapa sawit ini dan memastikan output yang diinginkan oleh pemerintah itu tercapai dengan mengevaluasi kebijakannya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa aturan DMO ini bisa menjadi faktor negatif ke petani kelapa sawit karena akan menekan harga TBS di level pasar petani. Karena PKS sendiri atau pabrik kelapa sawit pasti akan mencari harga yang masuk untuk memenuhi kebutuhan DMO tadi. Jadi bisa jadi berimbas pada ke petani-petani kelapa sawit sendiri, bukan di level pengusaha. Begitu, Mas Asti. Oke, baik. Berarti dari Pak Lucky sendiri sebenarnya tidak ada masalah terkait DMO dan harapannya sendiri pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih lanjut untuk kebijakan DMO ini ya. Oke, mungkin selanjutnya terkait hilirisasi kelapa sawit, seperti yang sudah disampaikan Mbak Izumi tadi, bahwa industri hilirisasi di Indonesia ini masih kurang dan menjadi salah satu kelemahan terbesar kita. Sebenarnya langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan industri hilirisasi kelapa sawit ini? Mungkin bisa dijawab, Pak Amir. Oke, baik. Terkait hilirisasi, sebenarnya pemerintah itu sudah fokus ya untuk meningkatkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sektor agro, agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi dari bahan baku lokal tersebut. Salah satu sektor yang dikembangkan dalam fokus hilirisasi ini adalah industri pengolahan minyak kelapa sawit. Jadi pemerintah itu sudah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia pusat produsen produk turunan minyak sawit di dunia pada tahun 2045. Dengan menjadi
pusat produsen produk turunan minyak sawit dunia itu, kita bisa menjadi penentu harga CPO global. Nah, sebagai produsen CPO terbesar, hilirisasi CPO ini akan memperkuat industri turunan yang masih terbatas saat ini, seperti industri pangan, minyak goreng, margarin, shortening, CBS, atau juga vegetable G, juga industri non pangan seperti oleokimia berupa fatty alkohol dan gliserin, serta untuk energi terbarukan yaitu biodiesel. Beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah terkait hilirisasi berbasis minyak sawit ini, pertama yaitu mempertahankan kebijakan tarif pungutan ekspor secara progresif berdasarkan harga CPO dunia dan rantai nilai industri. Jadi kebijakan ini sejauh ini sudah mendorong investasi di sektor industri hilir pengolahan minyak kelapa sawit dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kawasan industri sebagai lokus investasi baru atau sebagai perluasan industri hilir kelapa sawit. Lalu juga mengusulkan pemberian harga khusus gas bumi untuk industri oleokimia, lalu juga memfasilitasi promosi investasi industri hilir kelapa sawit, seperti yang telah kita lakukan di event internasional seperti Hannover Messe di Jerman dan Dubai Expo. Selain itu, masih ada lagi langkah yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu memberlakukan pengurangan pajak penghasilan dan memberikan insentif pajak untuk para pelaku industri hilir kelapa sawit. Lalu juga memberikan pembebasan biaya masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan industri hilir kelapa sawit. Lalu juga ada pengembangan kawasan integrasi industri hilir sawit dengan fasilitas pelabuhan, seperti yang sudah kami lakukan di Semangkai, Sumatera Utara, di Dumai, Riau, di Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, dan ada juga di Malai, Kalimantan Timur. Begitu kira-kira, Mas Moderator. Oke, sebenarnya sudah cukup banyak ya Pak Amir, mulai dari menyiapkan kawasan industri, lalu memfasilitasi promosi investasi, hingga memberikan insentif pajak untuk industri hilir sawit tersebut. Melihat langkah-langkah yang sudah pemerintah ambil, saya ingin bertanya nih ke Pak Luki. Dari kacamata pengusaha sendiri, bagaimana pandangan Pak Luki terkait industri hilir kelapa sawit ini? Baik, untuk dari pandangan para pengusaha sendiri, pada prinsipnya, kami sebagai pengusaha di bidang ini sangat mendukung dan menyambut baik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tadi dalam rangka mendukung hilirisasi industri sawit di Indonesia. Kami sebagai pengusaha sangat senang bisa mengolah produk sawit ini menjadi produk yang bernilai lebih tinggi di dalam negeri sebelum kita ekspor ke luar negeri ya, Mas. Namun perlu diperhatikan untuk pemerintah agar tetap konsisten dalam mendukung hilirisasi industri sawit ini, serta mungkin merapikan kebijakan-kebijakannya agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan antar kementerian yang lain. Kemudian pemerintah juga diharapkan dapat membantu para pengusaha untuk mencapai kualitas produk yang dapat diterima oleh negara-negara maju. Karena untuk saat ini sertifikasi yang kita miliki itu bisa saja berbeda dengan sertifikasi yang diperlukan untuk masuk ke pasar negara-negara maju. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Luki. Mungkin terakhir saya ingin bertanya kepada Mbak Izumi nih. Menurut Mbak Izumi sendiri, bagaimana industri hilirisasi kelapa sawit di Indonesia saat ini, dan sebenarnya seberapa penting industri hilirisasi ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk hilirisasi ya, sebenarnya seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Amir tadi, bahwa memang Indonesia ini telah berusaha untuk mendukung adanya hilirisasi dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Dan seperti komando juga dari Presiden Joko Widodo yang meminta untuk kebijakan pemerintah itu bisa fokus terhadap hilirisasi untuk mengembangkan nilai tambah atau added value dari produk kelapa sawit Indonesia. Namun memang untuk saat ini, jika kita melihat dari data, Indonesia itu telah mengekspor CPO yang diolah menjadi produk setengah jadi, dan itu sebesar 19,2 juta ton. Karena memang terdapat beberapa problem ya, dan dari Ibu Sri Mulyani juga tadi telah saya jelaskan juga, terdapat beberapa hambatan, dan untuk bisa menjadikan ke produk akhir itu kita juga harus mencari market
di pasar internasional dan kebanyakan memang di negara-negara lain itu telah memiliki market-market tersendiri gitu untuk produk akhir dari kelapa sawit. Tapi saya rasa untuk hilirisasi ini memang perlu untuk terus diupayakan karena sangat bermanfaat gitu untuk negara kita, terutama bisa meningkatkan devisa negara, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan dari sektor perkebunan. Seperti itu mungkin, Mas Hasbi. Oke, baik Mbak Izumi. Saya rasa harapan kita semua juga ya agar hilirisasi kelapa sawit ini terus diupayakan sehingga dapat meningkatkan daya saing industri kelapa sawit itu sendiri. Oke, mungkin sesi ini sekaligus mengakhiri Sawit Talk kita pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan penonton. Saya pamit undur diri dan kita bertemu lagi di Sawit Talk berikutnya.